Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudari dan sahabat yang budiman. Setiap hari saya sejak tahun 1999 menulis sesuatu, entah narasi, entah tulisan pendek, catatan atau puisi, rutin, minimal sehari satu. Kalau lagi enak dan pikiran lagi terang, tidak mengantuk, bisa sehari 20-25 kalau mau dituruti. Tapi saya punya sahabat yang jauh lebih pandai dalam menulis dibanding saya. Ibaratnya saya hanyalah bukit kecil, dia gunung yang sangat tinggi. Tapi jarang atau bahkan tidak menulis. Sementara banyak orang yang tidak pandai menulis, tapi rajin menulis meskipun mungkin monoton dan itu saja. Saya protes ke dia, kenapa kamu nggak menulis? Bukankah kamu itu luar biasa? Dia bilang, kalau saya menulis, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis. Padahal saya merasa sebagai orang belum sempurna. Saya khawatir kalau kemudian orang mengklaim atau menuding saya pinter aja ngomong, pinter menulis, tapi bahasa kasarnya kelakuannya menyimpang dari apa yang ditulis atau yang diomongkan. Saya agak tersindir karena terus terang dari banyak tulisan saya, banyak juga yang tidak bisa saya kerjakan, yang tidak bisa saya ikuti apa yang persis saya tulis. Tapi kemudian saya membaca sebuah cerita, katanya ada seorang tua yang mungkin usianya 70 atau lebih, masih menanam buah, katakanlah mangga atau durian yang kita tahu baru berbuah belasan tahun kemudian. Sampai orang-orang di sekitarnya bertanya, ngapain Bapak capek-capek sampai terbongkok-bongkok, sampai berkeringat banyak seperti itu, mencangkul untuk menanam sebuah pohon yang kelak kalau berbuah, Bapak mungkin sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Entah karena sudah dipanggil yang Maha Kuasa, atau mungkin karena sudah tidak bisa makan seperti layaknya orang masih sehat. Si kakek tua ini tersenyum dan secara lirih dia berujar, kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak ada orang yang bisa menikmati lezatnya buah-buahan, segarnya mangga, legitnya durian. Mungkin tidak ada yang bisa menikmati, karena orang-orang itu ketika menanam, dia tidak memikirkan dia yang akan memakan, menikmati hasilnya, tapi dia berpikir mungkin sekedar menanam supaya sejuk, atau mungkin sekedar menanam untuk warisan anak cucunya kelak. Terinspirasi oleh cerita yang sangat sederhana itu, saya kemudian memberanikan diri untuk menulis. Meskipun saya tahu banyak intisari dari tulisan itu jauh dari apa yang bisa saya kerjakan sendiri. Tapi minimal kalau saya tidak bisa konsisten atau mengerjakan apa yang saya tulis, orang lain ada satu dua yang bisa menggunakannya, bisa memanfaatkannya. Itu terbukti. Tulisan yang saya anggap baik kadang-kadang tidak direspon oleh orang-orang yang membaca, termasuk teman-teman saya. Tapi tulisan yang menurut saya biasa-biasa saja, nggak ada mutunya, banyak yang merespon. Sementara di lain waktu kebalik lagi, apa yang dianggap baik ada yang mengikuti, tapi yang anggap buruk juga ada yang mengikuti. Ini seperti orang khotbah, mungkin khotbahnya sama, tapi didengar oleh dalam waktu yang berbeda,
respon umatnya berbeda. Demikian juga yang mungkin kurang bisa menulis, tulisannya biasa-biasa saja, bisa saja bisa bermanfaat. Karena setiap orang punya pemahaman, punya pasar. Lagu aja begitu. Lagu yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, nggak ada yang beli kasetnya. Tapi yang biasa-biasa saja, kasetnya bestseller. Demikian juga buku. Kalau kita ke toko buku bertanya kepada pelayannya, kita bingung. Karena buku yang menurut kita tidak bermutu ternyata sangat laku. Sementara buku yang karangannya, titelnya begitu panjang penulisnya, nggak laku. Maka kemudian saya bercerita kepada teman saya yang jago sekali itu untuk menulis. Dan dia mulai menulis. Mudah-mudahan tulisannya memang lebih sulit dicerna, karena tulisan orang yang berpengetahuan tinggi itu biasanya sulit dicerna, tapi minimal ada pasar sendiri. Kita menulis bukan merasa sok saya bisa mengerjakan, tapi kita mengiur kebaikan, siapa tahu ada yang bisa mengerjakan. Jadi di kala COVID seperti sekarang, di mana kita banyak punya waktu, saatnya untuk terus berbagi. Apa yang kita bisa, entah mau nyanyi, sumbangkanlah nyanyian, sebarkan kemana-mana. Kalau dianggap baik, minimal bisa menghibur. Kalau dianggap sumbang, ya silahkan didelete. Kalau yang suka puisi, tulislah puisi. Mungkin akan diketawain orang, minimal kan menghibur, ada yang tertawa. Kalau ada yang terkena, tersentuh hatinya, itu luar biasa. Demikian juga menulis narasi atau menulis apapun, sharinglah daripada waktu kita digunakan untuk mengirim berita-berita hoax yang sekarang marak di mana-mana. Lebih baik berkarya dengan karya olah cipta kita sendiri. Jelek tidak apa-apa, karena bisa saja menurut orang lain baik. Sementara yang merasa saya akan menulis sebaik-baiknya, percaya saya nggak akan pernah melahirkan tulisan karena merasa dirinya terus serba kekurangan dan tidak punya keberanian. Kalau semua kebaikan dianggap sama, pasti yang laku dalam perjodohan yang wajahnya ganteng dan cantik saja. Nyatanya banyak teman saya yang ganteng, maaf, pasangannya kurang baik, kurang cantik. Demikian yang teman saya yang cantiknya luar biasa sampai saya pingin menjadi pacarnya, tapi tidak berani, malah suatu ketika memperkenalkan pacarnya kepada saya dan jauh lebih jelek dari saya yang sudah jelek. Maka jangan pernah ragu untuk mencoba. Berbuatlah, daripada waktu kita yang berlebih kita gunakan menyebar hoax, membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, teman, sahabat, tetangga yang kurang ini, kurang itu. Lebih baik gunakan waktu untuk sesuatu yang produktif, yang kalaupun tidak ada gunanya, cukup di-delete saja. Kalau berguna, syukur kita telah mengiur kebajikan. Terima kasih dan salam sehat, dan silakan bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.